Dan menurut saya MBG ini ada diskriminasinya juga pada orang-orang yang tidak beruntung untuk jadi tinggi. Lah apa pendek itu jelek? Kok sampai negara repot bikin program dengan luar biasa anggaran sebesar ini? Pendek itu nggak jelek. Pak Habibie pendek, Pak JK pendek, punya kontribusi beliau pada negara ini. Cuma kalau untuk industri pendek memang nggak bagus. Dan karena itulah kita disiapkan untuk punya badan yang bagus tapi otak yang kosong. Karena negara kita akan ada invasi industri yang luar biasa, entah dari mana, iso dari Cina, iso dari Amerika, dan kita disiapkan jadi pekerjanya. Boleh nggak anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG? Menurut saya boleh. Kalau di pendidikan udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada lagi orang nggak kuliah gara-gara nggak punya uang. Kalau nggak ada lagi guru yang tidak sejahtera. Kalau nggak ada lagi sekolah yang hampir roboh. Silahkan tuh. Jangankan untuk MBG, untuk korupsi yo. Cuma kan masalahnya problem pendidikan itu masih banyak. Nah ini problem pendidikan masih banyak, duitnya malah dirampok gue MBG. Yang MBG itu nggak sesuai dengan tujuannya. Nek sesuai dengan tujuannya, Mas Mbak, kui mau butuh 23 T. Sekarang 335 T. Kita udah hitung. Nah artinya ketika antara yang dilakukan dengan tujuan itu berbeda, mungkin bukan salah, tapi bukan itu tujuannya. Nah saya harus memotret MBG tidak dalam definisi makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kenapa? Nah, kita coba cek mekanisme MBG itu, bagaimana konsentrasi ekonominya itu diarahkan pada mereka yang berkuasa. MBG itu kan pakai yang namanya SPPG. Nek ngerti gedung-gedung warnanya biru muda, ono lambang Garuda nih, SPPG. Teman-teman tahu SPPG ya? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Mergo nek jilat rantai SPPG. Bersih tanpa korupsi saja itu 1,8 M per tahun. Kalau 5 tahun berarti 9 M. Nah kita cek data tentang siapa saja yang menguasai SPPG. Desember lalu ICW itu merilis data bahwa 28% SPPG itu dikuasai oleh partai politik. Paling tinggi ya partainya Pak Presiden. Kalau di daerah saya saja itu, ini sebagai contoh ya, Ketua DPC Gerindra itu punya 9 SPPG. Kali kewai 9 SPPG dikali 9 M 5 tahun, berarti berapa uang yang dia dapat ketika 2029? 81 M. Bersih tanpa korupsi. Saya ulangi lagi. Nah, coba kita bayangkan kalau Pak Prabowo nyalon lagi, terus Ketua DPC Gerindra ini kudu menang ke Pak Prabowo dengan uang 81 M hasil MBG saja. Ini durung KDMP belum macam 81 M nih. Beliau ngeluarkan 20 M untuk menangin Pak Prabowo. Kecil apa besar? 30 M kecil apa besar? Bahkan kalau all in 80 M itu tetap kecil, karena di periode berikutnya beliau akan dapat 80 M lagi. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029, karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja. Kalau lantai toilet istana bekerja ini Gerindra nyalon ke ketek tetap menang. Tetap menang. Oh jemnya ketek kapin, sandal. Calon ke Gerindra 2009 sebagai Presiden RI menang dengan konsentrasi ekonomi yang luar biasa fantastis itu. Dan setelah partai politik itu disusul TNI Polri, disusul Ormas, ya Ormas juga kabeh lah. Baru terakhir itu UMKM, kecil tuh angkanya, nggak sampai 15%. Jadi MBG itu pada akhirnya tidak hanya berbahaya bagi kesehatan anak-anak kita, tapi berbahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi itu artinya siapa saja boleh berkompetisi sehingga rakyat dapat yang terbaik. Tapi kalau sejak awal kompetisi sudah ditiadakan, sing menang wis jelas, baik yang berkuasa maupun yang pengen berkuasa, ya nggak perlu melakukan apa-apa. Yang berkuasa ini nggak perlu mensejahterakan rakyat lagi, wong wis jelas menang. Dan sing harap berkuasa, katakanlah Pak Ganjar atau Pak Anies, Pak Ganjar harap lari kaya piye yo, Pak Anies harap dakwah khotbah di banyak kampus kebiang, tetap gak bakal menang. Bahkan Pak Ganjar Anies bersatu lawan Prabowo tetap bakal kalah. Ditambah Mama Gufron tetap bakal kalah.
askoli mokoli. Sududu.